Saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus di mana saja berada, menurut kalender liturgi, Gereja Katolik akan memasuki masa Advent, itu mulai dibuka tanggal 30 November 2025. Berarti minggu depan kita sudah masuk minggu Advent. Nah, berkaitan dengan minggu Advent ini, katekese yang pertama yang akan disuguhkan adalah Advent sebagai zaman penantian eskatologis antara kedatangan pertama dan kedua Yesus Kristus. Sedikit saya menjelaskan istilah yang mungkin agak asing. Itu eskatologis artinya akhir zaman, ya. Jadi kalau umat awam mungkin agak bingung mendengarkan eskatologis, jadi eskatologis itu adalah akhir zaman. Nah, kembali saya menyampaikan tema katekis kita sekarang ini adalah Advent sebagai zaman penantian eskatologis antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua Yesus Kristus. Dalam tradisi Gereja Katolik, Advent bukan sekedar persiapan menyambut Natal, tetapi sebuah zaman liturgis yang secara mendalam menyatakan dinamika penantian gereja, mengenang kedatangan pertama Kristus dalam sejarah, dan menantikan kedatangan kembali dalam kemuliaan atau kedatangan Kristus yang kedua. Advent memuat dimensi historis, dimensi liturgis, dan dimensi eskatologis yang saling terkait dalam satu realitas teologis yang utuh. Gereja sejak abad-abad awal memaknai Advent sebagai ruang waktu untuk membarui harapan, memperbaharui hidup, dan menyadari ketegangan eksistensial antara dunia kini yang belum sempurna, dunia sekarang yang masih dalam pergolakan, dan kepenuhan kerajaan Allah yang dijanjikan, masa depan, kepenuhan kerajaan Allah yang sesungguhnya di masa yang akan datang. Yang pertama, dimensi historis Advent, artinya membahas tentang kedatangan pertama Yesus Kristus. Kedatangan pertama Kristus itu kita kenang dengan peristiwa inkarnasi, Allah yang menjadi manusia atau firman yang menjadi daging, yang merupakan titik balik sejarah keselamatan. Dalam Advent, gereja merenungkan tiga hal pokok atau gereja merenungkan tiga unsur pokok. Unsur yang pertama, penggenapan janji keselamatan. Nubuat mesianik khususnya Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, Mika 5 ayat 1 diinterpretasikan sebagai persiapan bangsa Israel menerima Sang Mesias. Inkarnasi adalah realisasi janji Allah yang setia. Saya kembali lagi mengulangi bahwa inkarnasi Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging adalah realisasi janji Allah yang setia. Unsur yang kedua, teologi kerendahan Allah. Dalam diri Yesus yang lahir dalam kehinaan, Advent menampilkan paradoks teologi Allah yang menjadi manusia, verbum caro factus est. Saya ulang lagi, verbum caro factum est. Penantian histori Israel merupakan bentuk pedagogi Allah yang mempersiapkan umat memahami misteri ini atau misteri inkarnasi. Yang ketiga,
ingatan liturgis. Liturgi Advent menempatkan teks-teks kenangan kedatangan pertama sebagai cara gereja Katolik menghadirkan kembali peristiwa inkarnasi dalam misteri iman, bukan hanya dalam bentuk memorial, tetapi aktualisasi rahmat. Yang pertama, atau yang kedua, dimensi eskatologis Advent. Yang tadi adalah dimensi historis, sekarang yang kedua, dimensi eskatologis Advent, menanti kedatangan Kristus yang kedua. Aspek yang sering terlupakan dalam pemahaman umat awam bahwa Advent tidak hanya berbicara tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Ini supaya umat tahu. Advent bukan hanya berbicara tentang kelahiran Yesus di Bethlehem, tetapi terutama mengenai kedatangan kembali pada akhir zaman atau zaman parusia. Jadi menekankan juga kedatangan Kristus yang kedua, yaitu kedatangan dalam kemuliaan. Yang pertama, penekanan liturgis minggu-minggu awal Advent. Bacaan liturgi misalnya Matius 24 ayat 37 sampai 44, Roma 13 ayat 11 sampai 14 menegaskan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Gereja mengarahkan perhatian umat pada realitas kosmik, bahwa sejarah akan mencapai puncak dalam Kristus yang datang untuk mengadili dunia. Saya ulangi lagi tentang penekanan liturgi minggu-minggu awal Advent. Bacaan liturgi misalnya Matius 24 ayat 34 sampai ayat 37 sampai 44, Roma 13 ayat 11 sampai 14 menegaskan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Gereja mengarahkan perhatian umat pada realitas kosmik bahwa sejarah akan mencapai puncak dalam Kristus yang datang untuk mengadili dunia. Yang kedua, kerinduan gereja. Dalam teologi Katolik, gereja dipahami sebagai umat yang berziarah, umat penziarah, yang hidup dalam harapan dan kerinduan akan pemulihan kepenuhannya. Penantian ini bersifat aktif, bukan pasif. Artinya penantian dalam keaktifan, bukan pasif. Penantian eskatologis berarti 1. Memerangi dosa. Yang kedua, membangun keadilan. Yang ketiga, memperjuangkan martabat manusia. Yang keempat, memelihara dunia ciptaan. Jadi, penantian eskatologis wujud nyatanya adalah 1. Memerangi dosa. Yang kedua, membangun keadilan. Yang ketiga, memperjuangkan martabat manusia. Dan yang keempat, memelihara dunia ciptaan. Karena kedatangan Kristus yang kedua kali berkaitan langsung dengan pemulihan dunia. Yang ketiga, hubungan dengan misteri penghakiman. Advent mengingatkan bahwa sejarah manusia tidak berjalan tanpa arah. Parusia atau kedatangan kembali adalah penggenapan rencana Allah. Maka Advent mengandung dimensi etis. Gereja dipanggil untuk hidup dalam terang. Baca Roma 13 ayat 12. Menolak perbuatan kegelapan dan masuk ke dalam spiritualitas berjaga. Saya ulangi lagi.
Maka Advent mengandung dimensi etis. Gereja dipanggil untuk hidup dalam terang, baca Roma 13 ayat 12, menolak perbuatan kegelapan, dan masuk ke dalam spiritualitas berjaga atau siap siaga. Yang ketiga, ketegangan teologis antara already but not yet. Tapi ini pakai bahasa Inggris, memangnya begitu istilahnya. Already artinya sudah, sedangkan not yet artinya belum. Jadi ketegangan teologis antara sudah dan belum. Ya, jadi supaya tidak bingung, ketegangan teologis antara yang sudah dan yang belum. Konsep already but not yet merupakan kunci teologi eskatologis modern antara tradisional dalam memahami Advent. Yang pertama, already atau sudah. Kerajaan Allah telah hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Kedatangan pertama membawa keselamatan, pengampunan dosa, dan mengungkapkan wajah Allah yang penuh kasih. Ini maksudnya sudah terpenuhi. Ya, jadi sudah tampak pada saat Yesus datang yang pertama. Allah dulu yang tidak bisa melihat, Allah yang agung penuh misteri, dengan kehadiran Yesus Kristus, Allah membuka wajahnya kepada umat manusia. Jadi ini artinya sudah terpenuhi. Yang kedua, belum atau not yet. Namun dunia belum mencapai kepenuhannya. Tandanya atau ciri-cirinya, satu, kejahatan masih hadir. Itu dinyatakan belum. Yang kedua, ketidakadilan terus terjadi. Yang ketiga, maut masih menguasai secara historis. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri menunjukkan bahwa belum terpenuhi. Dunia belum mencapai kepenuhannya. Indikasinya satu, kejahatan masih hadir sampai sekarang. Yang kedua, ketidakadilan terus terjadi sampai hari ini. Yang ketiga, maut masih berkuasa secara historis. Advent menempatkan gereja dalam ketegangan kreatif ini, mengakui bahwa keselamatan telah dimulai tetapi belum sempurna. Ini ketegangannya. Saya ulangi lagi supaya kita tidak bingung. Advent menempatkan gereja dalam ketegangan kreatif ini, mengakui bahwa keselamatan telah dimulai tetapi belum sempurna. Yang ketiga, atau poin C yang ketiga, implikasi pastoral. Umat Katolik diajak untuk menyadari bahwa hidup Kristiani adalah peziarahan yang mengarah pada kepenuhan kehidupan, dan Advent menjadi masa untuk menata kembali orientasi hidup menuju Kristus. Ya, kami tadi malam baru mengadakan pertemuan untuk mendalami tema Advent, ya, tema Advent, dan materi Advent atau katekese untuk masa Advent ini itu berbicara tentang pengharapan, peziarah harapan. Jadi ada 4 tema yang akan dibicarakan, akan dibahas selama 4 minggu. Sekarang poin yang keempat, Yohanes Pembaptis, satu tokoh ini ditampilkan. Yohanes Pembaptis sebagai ikon penantian eskatologis. Tampil satu tokoh yaitu Yohanes Pembaptis sebagai ikon penantian eskatologis. Yohanes Pembaptis memainkan peran penting dalam liturgi Advent. Yohanes Pembaptis adalah figur transisi. 1. Nabi Perjanjian Lama terakhir. 2. Saksi Perjanjian Baru pertama. 3. Pewartaan pertobatan.
4. Figur yang menunjuk kedatangan Kristus yang akan datang. Ya, maka Yohanes Pembaptis sebagai ikon penantian eskatologis. Yohanes Pembaptis memainkan peranan penting dalam liturgi Advent. Maka kalau kita dalam perayaan Minggu Advent itu tokoh ini selalu ditampilkan, Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes adalah figur transisi. Yang pertama sebagai nabi perjanjian lama yang terakhir. Nabi penutup Yohanes Pembaptis. Yang kedua, saksi perjanjian baru pertama. Yang ketiga, pewarta pertobatan. Dan yang keempat, figur yang menunjuk kedatangan Kristus yang akan datang. Dalam perspektif eskatologis, Yohanes Pembaptis menunjukkan dua dimensi Advent. Yang pertama, pertobatan sebagai gerak mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang kedua, kesaksian profetis artinya kenabian, saya ulangi lagi, kesaksian profetis sebagai tugas gereja masa kini. Jadi profetis itu artinya kenabian. Kesaksian kenabian sebagai tugas gereja masa kini. Maka pertobatan dalam Advent bukan sekedar moralistik, tetapi tindakan profetis yang menyatakan bahwa umat hidup menantikan dunia baru. Ya. Umat menantikan dunia baru dengan harapan terjadi habitus baru. Habitus baru maksudnya cara berpikir baru, cara hidup baru, orientasi hidup yang baru, itu artinya dunia baru. Nah, nanti dalam khotbah ya pastor yang memberi khotbah sesuai dengan konteks tertentu mau berbicara tentang dunia baru, ya itu selama Minggu Advent. Yang kelima, Advent dan harapan teologi gereja. Harapan adalah puncak dari spiritualitas Advent. Dalam teologi Katolik, harapan bukan optimisme psikologis, tetapi keyakinan pada janji Allah. Ini jangan sampai kita salah pengertian tentang harapan. Harapan bukan optimisme psikologis, tetapi keyakinan pada janji Allah. Yang pertama, harapan akan ciptaan baru. Bisa baca Roma 8 ayat 18 sampai 25. Seluruh ciptaan ikut mengeluh menantikan pemulihan. Ini menjadi permenungan kita sebagai orang Katolik. Seluruh ciptaan mengeluh, ya, menantikan pemulihan. Yang kedua, harapan akan kebangkitan dan hidup kekal. Advent memusatkan perhatian pemulihan tubuh dan jiwa dalam Kristus. Yang ketiga, harapan akan keadilan eskatologis, bahwa Kristus yang datang akan menegakkan keadilan sempurna, termasuk bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Poin yang keenam, Advent sebagai spiritualitas gereja zaman kini. Dalam konteks global, dengan krisis ekologi, perang, ketidakadilan ekonomi, dan nihilisme modern, maka Advent menghadirkan suara profetis atau suara kenabian tentang tiga unsur pokok. Yang pertama, makna waktu dalam terang kekekalan. Yang kedua, panggilan gereja untuk menjadi tanda harapan. Yang ketiga, pentingnya memperjuangkan dunia yang layak menyambut Sang Raja. Advent menjadi koreksi atas budaya konsumerisme. Desember yang hanya menekankan dekorasi
dan pesta tanpa kedalaman makna teologis. Saya ulangi lagi, Advent menjadi koreksi atas budaya konsumerisme. Desember yang hanya menekankan dekorasi, pesta-pesta yang meriah tanpa kedalaman makna teologis. Ini dikoreksi dalam perayaan Advent. Video saya yang lalu bisa Anda lihat bahwa perayaan Natal itu ikut kemauan pasar. Ya, ini berbahaya. Maka orang Katolik merayakan Advent untuk koreksi perayaan seperti itu. Koreksi atas budaya konsumerisme. Sekarang kita yang ketujuh, kesimpulan. Advent adalah masa liturgis yang syarat teologis. Memadukan kenangan atas kedatangan pertama Kristus dan harapan atas kedatangan Kristus kembali atau kedatangan yang kedua. Dalam Advent, gereja hidup dalam dinamika historis eskatologis yang membentuk spiritualitas berjaga, bertobat, dan penuh harapan. Saya ulangi lagi pernyataan ini. Dalam Advent, gereja hidup dalam dinamika historis eskatologis yang membentuk spiritualitas berjaga, bertobat, dan penuh harapan. Advent menjadi jantung iman Kristiani yang menuntun umat untuk menata kembali hidup dalam terang janji Allah dan mempersiapkan dunia menyambut kepenuhan kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.